Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Learning by Doing, tentunya di momen yang berbahagia ini kita berkomitmen untuk bagaimana tetap menyajikan nilai-nilai ataupun pembicaraan yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Tema kita pada hari ini adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sahabat Learning by Doing, tentunya di dalam hidup kita pasti akan menjumpai bukan hanya hal-hal yang baik-baik saja, bukan hanya hal-hal yang kita senangi saja, namun juga ada beberapa hal yang akan kita temui yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, bahkan yang kita benci. Hal ini menandakan bahwasanya kita hidup selalu diuji dengan berbagai macam hal, dengan hal yang baik maupun dengan hal yang buruk. Orang baik datang kepada kita memberi arti bahwasanya kita juga harus bisa melakukan kebaikan yang sama bahkan lebih kepada orang lainnya. Sebagaimana kita ingin diperlakukan baik, maka seperti itulah kita seharusnya memperlakukan orang lain. Karena orang lain pun suka diperlakukan baik seperti kita diperlakukan baik. Begitupun sebaliknya, jika kita menjumpai orang yang tingkahnya mungkin membuat kita kesal, marah, atau sesuatu yang kita benci, itu tentunya memberi arti kepada kita bahwasanya jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Karena sesuatu yang kita benci, yang tidak kita sukai, orang lain pun tidak sukai itu. Maka jangan lakukan yang tidak kita sukai tadi kepada orang lain, seperti sesuatu yang kita tidak suka tadi terjadi pada diri kita. Maka dari itu, ingatlah bagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Dan jika kita melakukan keburukan, maka balasan yang akan menimpa kita pun juga keburukan yang sama. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang menimpa kepada kita merupakan balasan yang sama dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan akan datang kepada kita, bahkan bisa jadi berkali-kali lipat banyaknya. Begitupun sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan kepada orang lain, maka keburukan juga akan kita dapatkan. Maka yang kita pahami adalah sebaik-baik pembalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memahami bahwasanya Allah yang sebaik-baik membalas setiap kebaikan dan keburukan tadi, maka yang kita perhatikan adalah jangan pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Bagaimana balasan terhadap perilaku orang lain terhadap kita, itu menunjukkan karakter kita. Maka biarkan orang lain melakukan hal yang buruk. Artinya, jangan sampai keburukan yang kita lakukan kepada orang lain itu menjadi sebuah alasan karena kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Maka sejatinya, tentunya tetaplah pertahankan pribadi yang baik, karakter yang baik. Apapun yang menimpa kita, apapun yang datang kepada kita, apapun orang lain lakukan kepada kita, ingat, kita harus tetap menjadi pribadi yang baik dengan tanpa mempedulikan apapun yang mereka lakukan. Yang kita lakukan betul-betul apa yang disuruh, diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, semoga kita semua memiliki kemampuan untuk mempertahankan prinsip ini. Semoga tidak ada satupun yang menjadikan alasan bagi kita untuk melakukan hal yang buruk, sekalipun banyak hal buruk datang kepada kita. Tetaplah menjadi orang baik, jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau bisa, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Karena apa? Karena sejatinya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang sekalipun dia berbuat buruk kepada kita, itu bukan untuk mereka, itu untuk diri kita sendiri. Demikian al-jaza'u min jinsil amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.